Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya mungkin di sini akan menyebutkan ikatan organisasi saya. Saya berasal dari organisasi Ikatan Mahasiswa Banjarmasin. Mungkin akan mewakili para perempuan yang di sini yang tidak maju ataupun para mahasiswa-mahasiswa yang tidak sempat maju. Jadi di sini saya akan mempertanyakan Bapak. Sebelumnya pertanyaan ini, nama saya Nur Aini. Nur Aini. Jadi sebelumnya saya pernah mempertanyakan ini di depan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, dan mungkin pernah saya pertanyakan pula di depan mahasiswa-mahasiswa Ikatan Organisasi Banjarmasin. Mungkin sudah sangat struktural, ini adalah tentang pendidikan Bapak. Saya notabene adalah mahasiswa pendidikan khususnya. Nah di sini pun saya mungkin nanti ketika lulus punya pemikiran sama seperti mahasiswa-mahasiswa pendidikan yang tidak ingin mungkin menjadi guru. Karena apa? Karena kita lihat gaji atau honorer yang ada di Indonesia itu mungkin tidak sesuai dengan rata-rata. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia kita tidak hanya mendidik anak-anaknya, akan tetapi juga mendidik orang tuanya. Karena kenapa? Karena kebanyakan orang tua tidak paham bahwa guru yang mendidik anak, juga akan berpengaruh besar terhadap pendidikan yang ada di rumahnya. Nah, jadi di sini saya pertanyakan, bagaimana jika Bapak suatu saat atau sekarang pun menjadi orang yang nomor 1 di Indonesia atau presiden, semoga. Jadi saya akan bertanya bagaimana Bapak menghadapi tentang gaji honorer yang sudah bertahun-tahun lamanya pendidikan di Indonesia mungkin akan mengalami keterlambatan dibanding negara lain. Kita tidak membedakan negara kita dengan negara lain karena negara kita berdiri dengan kemerdekaan sendiri. Mungkin itu Pak. Dan kemudian ulun persingkat saja mungkin karena waktunya sedikit. Di sini saya akan menegaskan kembali tentang kebijakan Bapak bagaimana tentang penenggelaman kapal yang telah Ibu Susi lakukan. Apakah akan Bapak lanjutkan atau tidak? Itu mungkin akan dijawab mungkin sesingkat-singkatnya. Namun yang pendidikan tadi saya mohon dengan harapan yang sebesar-sebesarnya karena saya adalah mahasiswa pendidikan dan mungkin ada mahasiswa-mahasiswa di sini yang mewakili pertanyaan saya mohon bantuannya Bapak di sini. Oke, terima kasih Bapak. Ya, jawaban singkatnya ya, akan dilakukan proses untuk mereka bisa diangkat, oke? Sehingga mereka bisa memiliki gaji yang jelas. Dan saya melihat memang guru kesejahteraannya masih sangat terbatas, oke? Dan ini adalah tanggung jawab kita. Kami melihat begini, kita bilang Indonesia ingin pendidikan maju, bagaimana kita berharap itu maju kalau kita tidak mau memberikan penghargaan yang layak. Dan penghargaan layak itu apa sih? Supaya guru itu tenang di rumah. Dia tidak perlu mencari sampingan-sampingan. Kenapa? Karena sebagai guru dia bisa konsentrasi mendidik, kebutuhannya terpenuhi. Itu yang tadi saya sampaikan pada Bung Sunir. Bagaimana kita menjelaskan kita punya guru-guru ini tidak diangkat, kenapa? Anggarannya nggak cukup. Nah anggarannya nggak cukup, terus kita pakai untuk melakukan sesuatu yang tidak berdampak pada semua orang. Yang merasakan seluruh fasilitas yang dibangun itu pegawai pemerintah, pejabat pemerintah yang merasakan manfaat. Kotanya nyaman siapa? Pegawai pemerintah. Gedungnya nyaman siapa? Pegawai pemerintah. Tempatnya enak ditinggali, pegawai pemerintah. Mau itu pegawai dengan kontrak, mau itu ASN, mau itu TNI, polisi, semua adalah pegawai negara, aparat negara. Sementara guru-guru kita nggak punya uang katanya untuk kita mengangkat. Jangan dong salah prioritas. Dan itu yang ingin kita koreksi. Karena itulah mengapa kita menyebut sebagai gerakan perubahan. Karena kita ingin mengubah agar alokasi anggaran mencerminkan prioritas pembangunan yang ada di Indonesia. Oke? Nah, saya terusin dikit nih. Iya, teruskan Pak. Jadi, ketika kita bicara tentang pengangkatan ada proses. Tidak mungkin bisa diangkat semua dalam waktu 1 tahun. Nggak mungkin. Yang kedua, mereka yang berada di swasta harus mendapatkan bantuan juga dari pemerintah. Dan mereka yang diangkat, misalnya guru swasta menjadi guru P3K, maka dia tidak harus bekerja ke pemerintah. Dia bisa tetap bekerja di swasta, supaya swasta juga maju. Karena salah satu ketidakadilan yang sekarang kita lihat,
ketidakadilan kebijakan antara negeri dan swasta. Seakan-akan swasta itu tidak mendidik anak-anak Indonesia. Lalu yang kedua, ketidakadilan antara pendidikan umum dan pendidikan negeri, gitu ya. Lalu soal penenggelaman kapal. Semua kapal yang melanggar akan diberikan sanksi, dan bila sanksinya itu ditenggelamkan, maka itu ditenggelamkan, gitu ya. Terima kasih Bapak.